Tanpa Bejo sadari, Bu Lilis terus memperhatikan wajahnya. Lilis terus terbayang dengan tonjolan celana Bejo yang baru saja dia lihat. Lilis sangat yakin kalau ukuran timun Bejo sangat besar dan panjang. Lilis, yang sudah setahun lebih tidak merasakan apemnya tidak dimasuki timun, langsung membuat rencana untuk bisa merasakan timun Bejo. Lagi pula, di antara semua pemuda di desanya, yang menurut Lilis bisa menjaga rahasia hanyalah Bejo. Karena meski Bejo sama seperti pemuda yang lain, namun Bejo yang paling irit bicara. "Jo, kamu besok ada kerjaan tidak?" tanya Lilis dengan wajah serius. "Tidak ada, Bu. Paling nyari rumput untuk pakan sapi." Itu pun jam 11 sudah selesai. "Kenapa memangnya, Bu?" tanya Bijol, penasaran. "Ibu mau minta tolong ke kamu buat bersihin rumah ibu yang ada di kota. Jo, bulan lalu, ibu kesana rumputnya sudah sangat tinggi dan tidak terawat," ucap Lilis sambil tersenyum penuh arti. "Loh, bukannya Citra tinggal di sana, Bu? Kenapa bisa tidak terawat?" balas Bejo santai. Bejo cukup akrab dengan Citra yang merupakan anak Bu Lilis. Apalagi mereka juga seumuran dan hanya berbeda beberapa bulan saja. Namun, karena Citra memulai sekolah lebih awal, sehingga sekarang dia sudah kuliah, sementara Bejo masih di kelas 3 SMA. Dan, sejak lulus SMP, Citra memilih untuk sekolah di kota, menemani neneknya, ibu dari Bu Lilis. Citra sekarang tidak tinggal di sana lagi, Jo. Dia memilih untuk ngekos dekat kampus. Apalagi, kamu tahu sendiri, ibuku juga sudah meninggal. Jadi, Citra tidak mau tinggal sendirian di sana. Rencananya, setelah rumah itu selesai dibersihkan, mau dikontrakkan oleh ibu. "Kalau kamu mau, besok kita berangkat jam 1, ucap Lilis dengan wajah penuh harap. "Baik, Bu. Besok jam 1 saya datang kemari," balas Bejo setelah berpikir sejenak. Bejo dan Bu Lilis mengobrol cukup lama hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Bejo yang sudah mendapatkan pesan dari Dinda, segera membayar kopinya. "Jangan lupa ya, Jo. Besok saya tunggu jam 1 loh," ucap Bu Lilis sambil tersenyum penuh arti. "Siap, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu karena hari juga sudah malam," ucap Bejo sambil menyalakan mesin motornya. Lilis hanya tersenyum melihat kepergian Bejo di dalam hatinya. Lilis sangat yakin kalau rencananya besok pasti akan berhasil dan dia bisa menuntaskan kerinduan apemnya yang sudah lama tidak dimasuki timun. Setelah memasukkan motornya ke dalam rumah, Bejo langsung menuju ke rumah Dinda melalui pintu belakang. Bejo merasa sedikit kecewa karena begitu dia tiba di rumah Dinda, ternyata Dinda masih melakukan panggilan telepon dengan suaminya. Dinda yang sedang mengobrol dengan suaminya hanya tersenyum melihat Bejo yang sedang menatap dirinya dengan penuh gelora. Dinda juga tidak menyangka kalau suaminya kembali menelepon dirinya. Setelah tadi cukup lama mereka melakukan panggilan telepon bersama anaknya. Dinda, yang tidak ingin mengecewakan Bejo, langsung memberikan kode dengan membuka kedua kakinya lebar-lebar. Mata Bejo langsung melotot melihat apa yang dilakukan Dinda. Apalagi setelah dia melihat kode dari Dinda. Dengan penuh semangat, Bejo langsung menghampiri Dinda dan mengambil posisi duduk di depan Dinda. "Jo, kita pindah saja ya," bisik Dinda dengan suara bergetar setelah mematikan panggilan telepon dengan suaminya. "Ayo Dinda, aku sudah sangat tidak sabar untuk melewati malam panjang bersama denganmu," balas Bejo yang langsung bangkit. Dinda tersenyum lembut melihat semangat Bejo yang tampak begitu bersemangat. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, ia mengajak Bejo untuk masuk ke kamar tamu. Begitu memasuki kamar, suasana menjadi lebih pribadi dan hangat. Dinda mulai melepaskan semua yang dia kenakan. Bejo yang tak ingin ketinggalan, ikut serta melepaskan semua yang dia kenakan. Mengikuti langkah Dinda dengan sebuah senyum penuh makna. Ruangan itu berubah menjadi ruang yang penuh dengan kemesraan bagi mereka berdua. Dinda memijakkan kaki lembutnya ke atas ranjang. Matanya tak bisa lepas dari antusiasme yang terpancar dari wajah Bejo. "Jo, kamu kelihatan bersemangat sekali. Bahkan pusakamu sudah siap untuk digunakan," candanya sambil merapatkan tubuh ke arah Bejo. "Bagaimana aku bisa tidak bersemangat, Dinda? Saat aku akan menghabiskan malam yang tak terlupakan dengan wanita secantik dirimu," balas Bejo dengan tatapan menggoda. Dinda merasakan detak jantungnya berdegup kencang saat mendapat pujian dari Bejo. Matanya bersinar, menunjukkan secercah kebahagiaan. Dia perlahan mendekatkan wajahnya ke Bejo, tersenyum manis. Bejo, yang juga terlihat terbawa suasana, membalas senyuman Dinda. "Dinda, kamu membuat hati aku bergetar," bisik Bejo lembut. Mereka berdua lalu tenggelam dalam tatapan penuh makna. Dalam keheningan yang hangat, mereka mulai berbagi kebahagiaan yang lembut.
Mengikuti irama hati yang sedang berbunga, Bejo dengan hati-hati menyentuh lengan Dinda. Merasakan lembutnya kulit yang lama tak tersentuh. Dinda terbawa suasana, mendekatkan diri lebih lagi, merasakan kehangatan dari Bejo yang memenuhi ruang di antara mereka. Bejo dengan lembut membelai leher Dinda yang putih mulus. Perlahan-lahan tangannya turun menjelajahi sisi lain yang lembut dari Dinda. Dinda menatap Bejo dengan mata yang berbinar, seakan memberi izin. Tanggapan Bejo tidak kalah lembut. Tentu saja, Dinda, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi, bukankah itu terlalu cepat? Sementara kita memiliki waktu yang cukup panjang, jawabnya sambil tersenyum penuh arti. Dinda tentu saja paham dengan apa yang Bejo inginkan. Oleh karena itu, sembari mengeratkan pelukannya, ia langsung mengajak Bejo untuk berperang lidah. Bejo tentu saja dengan senang hati menuruti keinginan Dinda. Ia memasukkan lidahnya mencari keberadaan lidah Dinda saat lidah keduanya bertemu. Aksi saling serang dan saling hisap pun berlangsung dengan sengit. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.